komunitas progresif Tasikmalaya melakukan aksi imbas tersiarnya Lip Second di Gedung Pusat Kreatif Tasikmalaya atau GCC. Selamat berjumpa kembali teman-teman, salam hangat. Beberapa waktu lalu Gedung Kreatif Center Tasikmalaya diresmikan ya, Gubernur hadir waktu itu. Walaupun sebetulnya ada beberapa catatan, termasuk kesiapan gedung itu belum 100% tampaknya gitu. Saat itu turun hujan, malah di dalam juga ada beberapa yang bocor begitu ya. Gedung Kreatif Center atau apapun namanya, karena sebetulnya kenapa tidak gedung pusat kreatif saja ya. Kalau pakai Creative Center kan Creative Center Building atau apa gitu ya, jadi CCB tidak GCC kan gitu. Tapi kalau nalar bahasa Indonesia kan Gedung Pusat Kreatif Tasikmalaya. Nah ternyata kemudian juga masih belum clear ya sekarang, termasuk siapa yang akan mengelola gedung itu juga masih belum jelas dan tegas begitu ya. Nah baru-baru ini malah tersiar lift itu ternyata bekas ya. Pintu lift yang digunakan di gedung itu ternyata tersiar dan itu bekas menurut kabar yang beredar luas begitu. Dan itu dikonfirmasi sebetulnya oleh ketua dewan ya ketika ngobrol begitu, ketika berbincang dengan media baru-baru ini. Jadi setelah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan laporan keuangan, setelah BPK melakukan audit, ternyata menemukan lift bangunan 3 lantai itu bekas alias second. Ya kemarin saat penyerahan opini WTP disebutkan ternyata lift bekas dari gedung Kimia Farma di Bandung, kata Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, seperti yang dilansir oleh kapol.id. Ia mengatakan temuan itu baru dari satu pekerjaan di Dinas PUTR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya tahun 2022. Temuan lift second itu sangat memalukan, tentu saja, karena membahayakan keselamatan para pengunjung. Dan itu tempo hari juga akan ada peristiwa tragis ya di sebuah bandara sampai ada yang meninggal dunia. Itu gara-gara terjebak di lift kan. Nah, Ketua Dewan meminta agar lebih selektif menentukan pemborong yang berkualitas dan profesional ya, mulai dari konsultan dan pengawas hingga pengerjaan fisik pembangunan. Itu juga mengundang reaksi elemen warga ya, elemen masyarakat. Komunitas progresif Tasikmalaya melakukan aksi imbas dari tersiarnya kabar Lip Second di Gedung Pusat Kreatif Tasikmalaya atau GCC. Mereka berorasi di 3 titik, yakni di Gedung Balai Kota Tasikmalaya, Kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, dan Dinas PUTR. Usut tuntas pembangunan gedung itu secara menyeluruh, tidak hanya lip second saja. Yang namanya barang bekas berarti cari untung besar dari pekerjaan itu. Itu diantaranya yang disuarakan oleh komunitas progresif Tasikmalaya. Koordinator lapangan aksi Dede Haris menandaskan akan melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih KPK agar terang benderang kenapa bisa sampai tak terawasi saat pengerjaan. Lip second ditempel di gedung itu begitu. Nah, ada upaya untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Dudi Mulyadi. Beberapa kali telepon tidak mendapat respon. Awak media terus melakukan ikhtiar untuk konfirmasi begitu. Namun, Kadis PUTR hanya menjawab melalui aplikasi pemesanan WhatsApp tanpa merinci temuan BPK pembangunan gedung tahun anggaran 2022 itu. Saya di Yogyakarta kalau tidak salah sudah dijawab oleh Pak Sekda, katanya dalam pesan itu. Memang patut untuk dipertanyakan ya. Publik harus tahu karena dana yang digunakan untuk membangun Gedung Pusat Kreatif Tasikmalaya itu tidak sedikit, sampai merogoh anggaran 13,6 miliar. Nah, sumber dananya dari bantuan keuangan tahun anggaran 2022. Beberapa waktu lalu di sana juga ada diskusi melibatkan berbagai komunitas, dan ternyata di ruang auditorium itu AC-nya juga tidak berfungsi optimal, dan memang saat itu pun lift digembok ya, tidak digunakan gitu. Jadi
para peserta diskusi waktu itu harus naik tangga kan begitu ya. Baik teman-teman, salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.